krisis kreativitas. Ya, kata yang tepat untuk Disney saat ini karena dalam beberapa tahun terakhir terlihat dari banyak remake live action dan sequel tanpa henti. In 10 years, valuation increased only $10 billion, okay? That's not a good thing. That's 5% increase of the company's valuation in 10 years. Disney seolah ingin bermain aman dengan semua properti mereka karena mereka tampaknya enggan mengambil resiko dengan mencoba hal-hal baru, terutama di tengah maraknya konten hiburan saat ini yang mereka buat dan telah menghancurkan segalanya. Di Marvel Phase 4, 5, dan berbagai pengumuman Star Wars yang sering berubah-ubah, terlihat bahwa Disney lebih fokus pada cerita-cerita yang sudah lama dikenal masyarakat dan diulang kembali. Ini sebenarnya bukan hal yang buruk karena masih banyak kisah seru tentang para pahlawan dan dunia di galaksi yang jauh untuk dinikmati. Tapi Disney sepertinya makin jarang mencoba ide-ide baru yang lebih kreatif. Zaman ketika kita bisa melihat film-film unik seperti Tron. In an age where most movies are referred to as content, I would say that 99% of most movies. Oke, ide-ide asli untuk film live action Disney sekarang banyak digantikan oleh remake yang terasa kosong dan kurang bermakna. Dengan banyak pengumuman film baru yang sebenarnya tidak perlu, terutama melihat kondisi animasi mereka yang terkesan kurang diperhatikan. Terlihat bahwa Disney paham betapa mudahnya mendapatkan keuntungan dari nostalgia penonton. Boring. I just feel like Disney has just Nostalgia ini memungkinkan mereka membuat film dengan usaha yang tidak maksimal. Ya, meskipun sukses seperti pada The Lion King yang meraup 1,6 miliar dolar, justru itulah yang mengurangi nilai dari film aslinya. Secara keseluruhan, hal-hal ini membuat situasi jadi lebih buruk. Hari ini, saya ingin melihat kembali masa-masa awal Disney dan membandingkannya dengan konten yang ada sekarang, terutama di film live action dan animasi. Saya ingin tahu seberapa besar Disney kehilangan kreativitas dan orisinalitasnya. Oke, Disney dimulai pada tahun 1923 dari sebuah garasi milik Paman Walt. Di tempat yang sederhana itu, Walt dan saudaranya mendirikan studio untuk membuat film pendek animasi yang disebut Oldies Comedy, sebuah series yang menggabungkan live action dan animasi. Karena keberhasilan ini mendorong mereka untuk berkarya lebih banyak di bidang animasi, termasuk menciptakan karakter Oswald. Dia kemudian memindahkan studionya ke tempat yang lebih baik, tapi sayangnya lokasi itu diambil alih darinya karena kontrak dengan Universal yang menjadikan mereka pemilik properti tersebut. Hal ini membuatnya kehilangan penciptaan yang sangat berarti baginya. Meskipun begitu, dia tetap berhasil melanjutkan usahanya. Seperti yang kita tahu, kesuksesan Mickey Mouse benar-benar membuat Disney terkenal, terutama lewat film ketiga mereka yang terkenal, Steamboat Willie, yang membawa mereka ke puncak popularitas. Di akhir dekade ini, mereka juga membuat kartun Silly Symphony yang sebenarnya digunakan sebagai langkah awal untuk meningkatkan animasi dan membentuk dasar dari apa yang kita lihat sekarang. Ya, lalu disinilah Walt Disney terus menggunakan Mickey Mouse sebagai dasar untuk bereksperimen dengan proses, teknik, karakter, dan cerita dalam mengembangkan seni animasi. Ini juga memberinya kesempatan untuk mencoba teknik dan teknologi baru, seperti Technicolor, efek khusus dalam animasi, dan penceritaan dramatis untuk rencananya membuat film animasi panjang di masa depan. Sementara itu, mereka juga tetap memproduksi karya lain seperti film pendek Mickey Mouse dan Silly Symphony. Oke, Mickey Mouse juga membawa karakter-karakter favorit lainnya, seperti Donald Duck ke dalam dunia animasi. Sementara itu, Goofy lebih sering muncul dalam film pendek Mickey Mouse yang lainnya. Trouble? What kind of trouble? Dressed like a gang member. Gang member? Namun sebelumnya ada perilisan The Three Little Pigs yang sangat populer dan menjadi film pendek animasi paling sukses yang pernah dibuat. Lalu kesuksesan ini mendorong mereka untuk memproduksi sequel, yang dimana adalah sequel pertama bagi Disney dan satu-satunya sequel besar yang mereka buat untuk sementara waktu. Tapi pada masa itu Walt Disney juga tidak percaya pada pembuatan sequel. Ini sebuah pandangan yang sekarang malah sering diabaikan oleh perusahaan Disney karena dia merasa telah menciptakan sesuatu yang mengesankan. Mereka harus melanjutkan ke proyek besar berikutnya. Kemudian, kesuksesan ini membuat Walt Disney mendapatkan dukungan untuk memproduksi film fitur animasi yang kemudian dikenal sebagai Snow White, yang menjadikan langkah penting untuk membawa Disney ke arah yang lebih besar. Created by Walt Disney and his staff of artists to make the most daring adventure in the history of motion pictures.
Kemudian untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dan menciptakan drama yang dibutuhkan dalam film Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi banyak orang menganggap ini mustahil. Karena gini, film ini membutuhkan biaya lebih dari $1 juta untuk diproduksi. Itu adalah jumlah yang sangat besar bagi keadaan Disney saat itu, yang bisa saja berujung pada kegagalan dan menutup perusahaan selamanya. Itulah sebabnya banyak orang menentang ide pembuatan film animasi di masa depan, karena tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Namun dengan memanfaatkan teknologi dari film-film pendek lainnya, Snow White akhirnya menjadi film klasik yang sangat sukses dalam dunia animasi. We had the family fortune, we had everything wrapped up in Snow White. In fact, the banker, I think, was losing more sleep than I was. Kemudian, alih-alih membuat sequel seperti yang banyak diminta orang, Walt Disney justru menggunakan kesuksesan itu untuk membuat film-film lainnya, seperti Pinocchio, Fantasia, Dumbo, dan Bambi, semua film klasik Disney yang hebat dari masa kemasan. Hal ini menunjukkan kemampuan studio berhasil dengan film animasi panjang yang kita kenal sekarang. Namun, semua ini terjadi bersamaan dengan Perang Dunia Kedua, yang dimana menghambat kelangsungan studio dan memaksa mereka untuk sementara waktu memproduksi film propaganda dalam bentuk film. Oke, lanjut. Setelah perusahaan menjadi sebesar sekarang, hal yang paling menarik bagi mereka adalah mencari cara untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, yaitu dengan menggunakan cerita yang sudah dikenal dan mudah untuk dikerjakan. Mereka memanfaatkan film-film lama dan memasarkan ulang sebagai yang baru, seperti film Alice in Wonderland, yang menjadi sequel dan remake live action dari film aslinya untuk memanfaatkan kesuksesan tersebut. Setelah itu, mereka mulai mengakuisisi perusahaan-perusahaan seperti Pixar dan Marvel. Meskipun film-film Tim Burton mencoba membuat kembali film seperti Maleficent, ya cukup menghibur, tapi disinilah sifat asli para eksekutif mulai terlihat. Mereka mulai perlahan-lahan merusak konten asli mereka, termasuk karakter-karakternya. Dan semakin mereka melihat kehancurannya, semakin pula mereka menyukainya. Karena setelah sukses dengan Cinderella, mereka terdorong untuk membuat cerita yang mirip dengan yang asli dalam Beauty and the Beast. Ya, meskipun tidak ada yang terlalu berbeda, cerita tersebut disederhanakan dibandingkan dengan versi animasinya. Tapi, film ini sukses di box office. Bagaimanapun, hal ini membuat perusahaan berpikir bahwa animasi seharusnya dianggap sepele sebagai media untuk berkarya. Coba kita lihat sekarang, animasi menjadi genre yang mereka gunakan untuk mengadaptasi cerita-cerita besar dari masa lalu ke layar lebar. Ghost. Oh no, it's not. It's just a bird. Bye. There's the door. Tapi di sisi lain, sambil memproduksi sequel dari film animasi terbesar seperti Ralph dan Frozen, atau bahkan DVD yang tidak terlalu berhasil. Maksudnya di sini tidak ada yang benar-benar ditambahkan secara signifikan ke dalam cerita, dan mereka mulai menghilangkan penjahat dari cerita-cerita tersebut. Seperti yang terlihat dalam film-film animasi Disney yang lebih baru, film-film orisinal yang mereka buat, setiap kali mengambil langkah baru, apakah itu melanjutkan cerita yang sama atau mengulangnya dengan cara yang berbeda? Sebenarnya, membuat mereka menghilangkan elemen penting dari film aslinya demi menciptakan produk yang biasa-biasa saja. Hal ini terjadi karena mereka kini dikenal sebagai cash cow, sehingga mereka merasa bisa melakukan apapun tanpa menambahkan nilai dari film orisinalnya. Masalah ini sangat terlihat saat The Lion King tayang. Saya sudah tahu kok sebelum film ini dirilis bahwa kualitasnya tidak akan bagus. Dan inilah kenyataannya karena mereka menggunakan genre live action sebagai alasan untuk meremake film yang sama persis dengan versi animasinya, dengan tujuan agar terlihat lebih realistis. And it's like when you look at when certain decisions are organic or when you see when it's shoehorned in, right? Namun dengan itu, mereka menghilangkan emosi dari karakter sehingga film ini terasa seperti dokumenter yang buruk untuk ditonton anak-anak. Disinilah kreativitas benar-benar hilang bagi saya dalam perusahaan ini. Karena mereka rela merendahkan dirinya sendiri ke tingkat seburuk ini untuk mencapai tujuan apapun yang mereka inginkan, termasuk uang. Film ini pasti akan menjadi sukses besar dengan pendapatan $1,6 miliar karena masih mengulang cerita populer yang sama seperti yang dibawakan The Lion King. Meskipun
Meskipun mereka tahu kok film ini tidak sekuat versi aslinya, usaha untuk melakukan hal-hal berbeda demi menyenangkan audiens tertentu justru berujung pada kegagalan pertama mereka dengan film seperti Mulan, yang kini menunjukkan kepada penonton seberapa banyak yang sebenarnya mereka ambil dari cerita-cerita aslinya ke dalam kreativitas yang mereka coba tampilkan dari Mulan. Maksudnya secara sederhana, mereka menghilangkan semua keajaiban dan perasaan dari apa yang disukai penonton tentang cerita tersebut sejak awal. Jadi, meskipun mereka tampaknya berusaha melakukan sesuatu yang berbeda, mereka nih ya justru membuatnya semakin buruk karena masih menggunakan cerita dasar yang sudah kita lihat sebelumnya. To through the boycott action to let Disney to know that kowtow to China should not be the way out, and for celebrities or any actors that endorse the police brutality, the world will give response and backfire. Mereka juga mencoba menyenangkan pasar yang berbeda seperti China, tetapi pada akhirnya gagal karena tidak memahami wilayah tersebut. Masalah ini juga terjadi di studio-studio lain mereka seperti Pixar yang menghasilkan sequel-sequel yang buruk dan produk-produk yang biasa-biasa saja. Kehancuran cerita-cerita ini sekali lagi terjadi di Marvel dan di Star Wars, terutama dalam trilogi sequel Star Wars yang sebagian besar mengulang kembali trilogi aslinya tanpa melakukan hal-hal yang berbeda seperti yang dilakukan prequel dalam hal cerita dasar dan arah yang ingin diambil. Kali ini mereka kembali ke konflik antar pemberontak dan kekaisaran, beralih ke Pertama Order versus Resistensi dengan menghancurkan Republik Baru dan pemerintahan yang dibangun di akhir Return of Jedi. Di sini kita semua tahu kok bahwa New Hope telah berubah menjadi The Force Awakens. Keputusan-keputusan baru yang diambil benar-benar menghancurkan banyak hal yang disukai penggemar tentang Star Wars sejak awal. Star Wars is bad. The quality is bad. The writing is bad. The acting is bad. Even the special effects have gotten worse over time somehow. Ini adalah contoh di mana perusahaan besar gagal untuk memahami cerita dan karakter yang ada. Mereka malah lebih fokus mencari keuntungan finansial daripada mengembangkan cerita yang seharusnya muncul dari situ. Progresi setiap era yang ingin dibangun George Lucas seperti cerita Anakin, kejatuhan Republik dan kebangkitan pemberontakan, semua itu diabaikan. Disney sebenarnya tidak mengerti proyek ini dengan rencana yang jelas dan bahkan Lucasfilm pun tidak memberikan penjelasan spesifik tentang apa yang terjadi. Sebagian besar keputusan utama dibuat berdasarkan apa yang diinginkan perusahaan. Dan kesimpulannya, krisis kreativitas Disney mencangkup sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan kualitas dan inovasi dalam konten yang mereka hasilkan. Pertama, perusahaan cenderung mengandalkan formula yang sudah terbukti sukses dengan mengulang kembali cerita-cerita lama dalam bentuk remake dan sequel. Ini terlihat dalam film-film live action yang tidak menambahkan nilai baru dan justru menghilangkan elemen-elemen emosional dari cerita aslinya. Selain itu, keputusan untuk mengejar keuntungan finansial dengan cepat, terutama dengan merilis film yang menarik pasar yang luas seperti China, tapi mereka malah seringkali mengabaikan esensi dan karakter dari cerita yang sudah ada. Dan dalam konteks ini, Disney dan Lucasfilm gagal memiliki rencana yang jelas untuk melanjutkan warisan Star Wars, mengakibatkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan penggemar. Lalu, dengan semua perubahan dan pendekatan yang tidak terfokus, Disney tampaknya lebih memperhatikan potensi komersial daripada integritas cerita, yang mengakibatkan hilangnya kreativitas dan keaslian dalam karya-karya mereka.